Halo anak-anak, perkenalkan, nama Sar adalah Saridwan. Jadi kelas 12 Sar akan mengajar kimia untuk kalian. Nah, di kelas 12 ini untuk petunjuknya kalian bisa lihat di file yang Sar akan upload di grup kelas kalian. Nah, kita langsung ke materi saja. Materi kelas 12 semester 1 itu adalah sifat koligatif larutan. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan sedikit memberi pengenalan tentang apa itu sifat koligatif larutan. Nah, jadi sedikit pengenalan saja. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisik larutan, sifat-sifat fisik larutan dengan catatan. Ada catatannya. Tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Ya, tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat-sifat fisik larutan yang tidak dipengaruhi, catatan sini, tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, jadi logikanya ini, logika sederhana tentang sifat-sifat ini. Jadi misalkan nih, Sar di sini punya dua larutan, yang satu HCl, yang satu NaOH. Nah, kalau kita ragu untuk membedakannya, dulu pelajaran kelas sebelumnya kita sudah belajar membedakan larutan itu. Walaupun dia warnanya sama-sama bening, kita bisa kasih indikator larutan, yaitu phenolphthalein, yaitu kita kasih satu tetes saja untuk membedakannya. Ya, membedakannya. Jadi kalau dia larutannya bersifat basa, NaOH, itu dia akan berubah warna menjadi ungu ini. Sedangkan yang asam HCl tidak berubah warna. Nah, jadi kita anggap nih, misalkan nih, kita punya dua buah beker gitu ya. Kita punya dua buah beker. Tadi kita udah coba, kita sekarang fokus ke HCl dan NaOH. Jadi dua buah beker ini kita isi, ya. Kita isi larutan tadi. Jadi anggaplah jumlah larutannya sama 100 gram. 100 gram larutan. Yang pertama tadi kita sudah isi ternyata 0,1 mol HCl, asam klorida. Yang beker kedua jumlahnya harus sama, yaitu 0,1 mol natrium hidroksida. Ya, yang satu asam, yang satu basa dengan jumlah mol yang sama. Nah, kalau kita logikakan saja sifatnya, ya, yang pertama dari segi rasa, tapi jangan dicoba, bahaya. Ya, logikakan saja. Ini asam, ini basa, ya. Jadi pasti dari segi rasa kita akan temukan apa? Beda, perbedaan, ya. Ini pasti dia beda. Nah, logika ada lagi dari pH-nya. Jadi rasanya pasti beda, ya, jangan dicoba, bahaya. Kita logikakan saja. pH-nya bagaimana? Yang kita tahu, kalau senyawa asam itu pH-nya kecil dari 7. Kalau dia basa, pH-nya besar dari 7. Ini materi yang dulu kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa katakan, ternyata pH juga berbeda. Nah, kalau gitu kita bisa katakan bahwa keduanya, rasa dan pH ini, bukan sifat koligatif larutan. Berarti bukan sifat koligatif larutan, disingkat SKL. Nah, terus apa sifat koligatif itu? Jadi kita ambil contoh lain, sifat lain. Misalkan, ya, kita ambil contoh sifat lain. Titik didih. Nah, titik didih. Jadi untuk titik didih, ternyata dari hasil penelitian, titik didih ini untuk larutan HCl yang tadi kita buat itu, dari hasil percobaannya adalah 101,0
101,04 derajat Celcius. Jadi kalau air murni status, kalau dia setelah ada zat terlarutnya HCl, jadi 101,04 derajat Celcius. Kalau dia NaOH larutannya tadi, itu juga sama, 101,04 derajat Celcius. Nah, berarti ini sama gitu ya. Lanjut. Kalau kita telisik dari titik beku, kalau air murni 0 derajat Celcius. Jadi kalau larutan ini berdasarkan hasil percobaannya, untuk larutan HCl adalah minus 3,72 derajat Celcius. Ternyata untuk larutan NaOH juga minus 3,72 derajat Celcius. Nah, kalau gitu kita bisa katakan, ya, larutan yang kita uji tadi itu juga sama di titik bekunya, Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, oh berarti ada kemungkinan nih titik didih dan titik beku ada hubungan dengan sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Nah, ini dasarnya dulu. Jadi kira-kira apa sih sifat koligatif larutan itu? Kita singkat aja SKL ya, sifat koligatif larutan. Di kelas 12 yang akan kalian pelajari ada 4 sifat koligatif yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau kita kasih simbol delta P. Yang kedua itu adalah kenaikan titik didih atau delta TB, oil didih ya. Yang ketiga itu adalah penurunan titik beku, delta TF, freeze beku. Nah, yang terakhir yang keempat adalah tekanan osmotik, simbolnya ini. Jadi kelas 12 kita belajar apa sifat koligatifnya? Yang kita lihat tadi adalah hubungan yang mana? Yang titik beku tadi di sini. Ada kenaikan, ada penurunan juga. Ya, titik didihnya naik, titik bekunya turun. Jadi inilah yang kita pelajari di kelas 12. Dengan catatan zat terlarutnya adalah yang sukar menguap. Jadi dia menguap setelah air, jangan sebelum air, habis duluan dia. Nah, kemudian nanti kamu akan pelajari ada beberapa rumus dari sini. Masing-masing punya rumus, tapi dengan catatan untuk sifat koligatif itu akan beda rumus. Beda rumus antara larutan elektrolit. Nah, kita pesan di sini larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Jadi kita akan temukan nanti perbedaan rumus antara sifat koligatif larutan khusus untuk elektrolit dan non elektrolit. Nah, mengingat lagi, kan ini baru materi pengenalan. Mengingat lagi materi kita yang dulu. Kalau kita bicara larutan, pasti ada zat pelarut, ada zat terlarut. Kalau kita bicara larutan, nanti ada 2 jenisnya juga. Tadi kita bahas ada larutan namanya elektrolit, ada larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit saja itu dibagi 2. Ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Elektrolit kuat, elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit kuat, kira-kira apa contohnya? HCl. Kalau terionisasi, dia terionisasi sempurna menjadi H+ tambah Cl-. Kalau yang lemah contohnya apa? Misalkan HCN. Ya, itu menjadi H+ ditambah Cn-. Kalau non elektrolit apa aja contohnya? Itu bisa kita ambil contoh kelompok-kelompok gula, glukosa, sukrosa yang kayak gitu. Kemudian urea. Urea itu rumusnya apa? CONH2
2 kali. Kelompok-kelompok alkohol, ya. Kemudian adalah beberapa senyawa hidrokarbon. Nah, jadi ini harus tahu dari sekarang. Kalau yang kuat ini biasanya siapa aja sih? Itu asam kuat, basa kuat, dan kelompok-kelompok garam. Ya, asam kuat, basa kuat, kelompok garam termasuk kelompok elektrolit kuat. Kalau yang lemah berarti yang di luar daripada asam kuat dan basa kuat yang di atas. Asam kuat apa aja? Banyak. HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, HCO3, HCO4. Nah, berarti di luar itu gimana? Termasuk kelompok yang lemah. Contohnya HCl. Apalagi CH3, COOH, ya, asam cuka. Itu juga kelompok yang lemah. Jadi kita harus tahu ini dulu, baru nanti dalam pengerjaan soalnya kita bisa bedakan. Oh, pakai rumus mana? Apakah senyawanya elektrolit atau senyawanya non elektrolit? Nah, jadi inilah pengenalan sedikit tentang materi sifat koligatif lautan. Jadi di pertemuan kali ini saya berikan sedikit penugasan. Tugasnya apa? Ya, untuk pertemuan pertama tidak akan terlalu memberatkan. Kamu tinggal cari rumus. Karena nanti di ini keempat ini kita butuh dalam pengerjaannya. Kamu tulis rumus di kertas. Itu yang pertama adalah rumus konsentrasi. Jadi saya tinggal sebutin saja, kamu cari nanti. Yang pertama rumus konsentrasinya adalah kamu cari rumus mol yang ada hubungan dengan massa, yang ada hubungan dengan jumlah partikel. Yang kedua, kamu cari rumus persen massa dan persen volume. Ya. Yang ketiga, kamu cari rumus tentang molaritas. Ya, ditulis lengkap dengan keterangannya. Dan yang terakhir, jangan lupa tuliskan saja. Kita belum bahas soal. Tuliskan saja rumus tentang tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, plus tolong cari masing-masing dari keempat ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaatnya? Saya ambil contoh satu dan jangan nanti dimasukkan yang ini. Ya, cari contoh yang lain. Saya ambil kayak penurunan titik beku, ya. Jadi misalkan ini. Nah, ini ya. Ini adalah etilen glikol. Jadi ini dimasukkan nanti ke dalam motor, dalam kendaraan, supaya apa? Kalau nanti misalkan daerahnya daerah dingin bersalju, kan nanti akan jadi masalah nih, mesinnya cepat rusak, ya. Jadi yang ditakutkan nanti dia membeku airnya situ. Jadi menghindari kerusakan mesin itu kita bisa masukkan air radiator atau supaya menghindari mesin terlalu panas. Nah, inilah fungsinya, ya, untuk menurunkan titik beku dan menaikkan titik didih. Ya, jadi tidak rusak mesin motor kita. Nah, ini salah satu contoh. Saya tidak promosi, tapi ini salah satu contoh penggunaan dari sifat koligatif lautan, ya. Kita bisa gunakan etilen glikol. Oke, paham? Nah, jadi silahkan dilihat petunjuk teknisnya, pengerjaan materi ini itu nanti di file yang saya akan kirim di grup kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.